menemukan informasi tentang benda-benda di sekitar. Informasi tentang benda-benda di sekitar kita dapat diuraikan dalam sebuah teks. Kita dapat menemukan informasi tersebut dengan cara membaca teks secara cermat. Setelah membaca teks, kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat kita temukan dari teks yang kita baca. Benda-benda di sekitar kita. Apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Perbedaannya adalah manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Contohnya, manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang, yang memiliki berat. Menurutmu, bagaimana cara membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Ini dia jawabannya. Cahaya dan panas bukanlah benda, karena cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas juga tidak dapat ditimbang. Contoh benda-benda di sekitar kita. Ayo kita coba tebak gambar berikut ini merupakan benda atau bukan benda. Panas api merupakan bukan benda karena api tidak bisa ditimbang dan tidak memiliki massa atau berat. Minyak goreng merupakan benda karena minyak goreng dapat ditimbang dan memiliki massa atau berat. Sedangkan cahaya lampu merupakan bukan benda karena cahaya lampu tidak bisa ditimbang dan tidak memiliki massa atau berat. Ember merupakan benda karena ember dapat ditimbang dan memiliki massa atau berat. Es merupakan benda karena es dapat ditimbang dan memiliki massa atau berat. Sedangkan balon merupakan benda karena udara atau gas yang ada di dalam balon menempati ruang. Suara merupakan bukan benda karena suara yang kita ucapkan atau suara yang kita dengar tidak dapat ditimbang dan tidak memiliki massa atau berat. Radio merupakan benda karena radio dapat ditimbang dan memiliki massa atau berat. Kelinci merupakan benda karena kelinci dapat ditimbang dan memiliki massa atau berat. Perhatikanlah benda-benda di sekelilingmu. Benda-benda mempunyai warna, bentuk, dan ukurannya tersendiri. Benda-benda
dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda misalnya warna, bentuk, kekuatan, wujud, atau ukurannya. Pertama, ada ukuran. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar dan ada yang kecil. Ada yang panjang dan ada yang pendek. Misalnya, ada gambar lemari yang besar dibandingkan dengan gambar ban yang kecil. Serta ada juga gambar kursi yang lebih panjang daripada buku karena buku lebih pendek daripada kursi. Yang kedua adalah bentuk. Benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Perhatikan bentuk-bentuk benda di bawah ini. Bentuk lingkaran contohnya adalah bola. Sedangkan bentuk segitiga contohnya ada tanda rambu-rambu dan jam. Sedangkan untuk bentuk persegi, contohnya ada dompet, bingkai foto, dan catur. Bentuk yang tidak beraturan, contohnya adalah batu. Yang ketiga adalah warna. Benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Perhatikan warna-warna benda di bawah ini. Contohnya, ada gelas yang berwarna biru dan abu-abu. Lalu ada isi spidol yang berwarna ungu. Ada juga pensil yang berwarna ungu dan orange. Dan ada penghapus yang berwarna orange.